Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini KDI kita adalah Sirah Nabi Yunus alaihissalam. Nah, teman-teman tahu nggak? Nabi Yunus itu adalah seorang nabi yang diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Ninawa. Nabi Yunus berdakwah selama 33 tahun teman-teman. Itu lama sekali teman-teman. Tapi kaumnya itu tidak mau menerima ajakan Nabi Yunus. Mereka terus saja mengejek Nabi Yunus. Hingga Nabi Yunus itu merasa sedih sekali teman-teman. Nabi Yunus berdoa, "Ya Allah, beri azab aja mereka ya Allah. Mereka gak mau mengikutimu ya Allah," katanya begitu. Lalu Allah pun mewahyukan bahwasanya selama 30 hari nanti, 30 hari lagi Allah akan menurunkan azab. Tapi setelah 30 hari ternyata azab tidak ada yang turun. Kaumnya tetap santai, malah ngejek Nabi Yunus. "Hah? Mana azabnya? Gak adanya," katanya gitu. Nabi Yunus sebetulnya sudah menerima wahyu lagi teman-teman, bahwasanya azabnya diundur 10 hari lagi. Wah, gara-gara itu Nabi Yunus semakin sedih teman-teman. Kenapa? Karena kaum Nainawa itu semakin meremehkan Nabi Yunus. Sehingga di malam ke-39 Nabi Yunus itu pergi meninggalkan kaumnya teman-teman. Nah, kaumnya itu mulai merasakan aneh. Kenapa? Karena lingkungannya berubah. Langit menjadi gelap. Pokoknya menjadi menyeramkan. Sehingga kaum-kaumnya pada berpikir, "Oh, jangan-jangan benar yang dibilang Yunus, bahwasanya azab akan diturunkan pada malam ke-40. Wah, bagaimana ini ya?" katanya begitu. "Mari kita datangi aja ke rumah Yunus." Ketika mereka datang ke rumah Nabi Yunus, ternyata Nabi Yunus sudah tidak ada teman-teman. Mereka bertemu dengan muridnya Nabi Yunus. Muridnya itu berkata bahwasanya Nabi Yunus sudah pergi meninggalkan mereka. Mereka pun berkata kepada muridnya Nabi Yunus, "Bimbing kami mau bertobat," katanya begitu. Akhirnya semua kaum Ninawa bertobat teman-teman. Dan Allah menarik kembali azabnya. Tidak jadi azabnya teman. Kenapa? Karena Allah itu maha pengasih, lagi maha penyayang ya kan? Nah, tapi sayang, Nabi Yunusnya sudah pergi. Nabi Yunus pun pergi menaiki kapal. Tuh, ada gambar kapalnya kan? Nabi Yunus ingin meninggalkan kaumnya, ingin pergi yang jauh gitu teman-teman. Tapi ternyata ketika naik kapal, kapalnya tiba-tiba bergoyang-goyang. Ombaknya tiba-tiba menjadi sangat menyeramkan. Langit menjadi mendung gelap gulita. Apa yang terjadi? Semua orang kebingungan. Bahkan layar-layar kapalnya ini koyak-koyak teman-teman. Wah, kenapa ya? Akhirnya mereka membuat undian. Karena mereka berpikir sepertinya penumpangnya ini terlalu banyak sehingga harus ada yang diturunkan. Siapa ya kira-kira yang diturunkan? Akhirnya mereka mengundi dan yang keluar Nabi Yunus teman-teman. Kenapa bisa Nabi Yunus yang keluar? Lalu diundi lagi sampai 3 kali dan tetap yang keluar itu Nabi Yunus. Akhirnya mereka pun memutuskan Nabi Yunus untuk dibuang ke laut. Nah, ketika dibuang ke laut, ternyata langsung ditangkap sama ikan. Teman-teman, ikannya besar sekali ya. Masya Allah. Ditangkap sama ikan teman-teman Nabi Yunus dan masuk ke dalam perut ikan paus. Nabi Yunus bingung waktu itu. "Di mana ini? Kenapa gelap sekali?" kata Nabi Yunus begitu. Akhirnya Nabi Yunus pun tersadar. Ternyata dia ada di dalam perut ikan paus. Dia lalu bersedih dan berpikir, dosa apa yang udah dibuat sehingga Allah membuatnya berada di dalam perut ikan paus. Akhirnya Nabi Yunus tersadar, dosa yang dia lakukan adalah dosa meninggalkan kaum Nainawa sebelum turun perintah dari Allah. Nah, akhirnya Nabi Yunus bertobat.
dia mohon ampun kepada Allah. Dia bertobat, dia berzikir terus sehingga Allah memerintahkan ikan paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya, teman-teman. Akhirnya Nabi Yunus pun selamat dan terdampar di sebuah pantai. Tapi pantainya itu gersang, tidak ada pohon-pohonan. Bagaimana ya Nabi Yunus bisa bertahan di situ? Nah, lihatlah ini teman-teman. Allah menciptakan sebuah pohon, sebuah tanaman labu, teman-teman. Di sini Nabi Yunus bisa makan buah labu. Bahkan teman-teman, ketika Nabi Yunus makan, pohon labunya semakin tumbuh, semakin banyak buahnya. Masya Allah ya, Allah yang menciptakan pohon labu itu supaya Nabi Yunus bisa makan yang banyak, agar Nabi Yunus bertenaga. Karena apa? Karena ternyata ketika berada di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus tidak makan, tidak minum, karena nggak ada apa-apa di dalam sana. Yang ada adalah ikan-ikan yang dimakan ikan paus itu tapi sudah busuk, jadi nggak bisa dimakan lagi. Akhirnya Nabi Yunus Allah kasih makan makanan yang seperti ini, yang sehat, makan labu ya kan teman-teman. Wah, Masya Allah ya, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Setelah Allah menyelamatkan dari perut ikan paus, Allah ngasih makan deh buah labu. Masya Allah ya teman-teman. Nah, setelah Nabi Yunus bertenaga, Nabi Yunus mulai tersadar. Ternyata pantainya itu adalah pantai yang paling dekat dengan rumah-rumah penduduk kaum Nainawa, teman-teman. Nah, waktu itu Nabi Yunus langsung berpikir, aku mau balik aja deh ke kaumku, katanya begitu. Mungkin kaumku akan senang menerima aku. Kalaupun mereka tidak senang, aku akan terus berdakwah. Karena aku akan berjanji kepada Allah, aku akan berdakwah kembali ke kaum Nainawa. Nah, akhirnya dia kembali ke kaumnya. Ketika di tengah jalan mau ke rumah orang-orang kaum Nainawa, Nabi Yunus bertemu seorang pedagang. Dia bertanya kepada pedagang itu, "Bagaimana kabar kaum Nainawa?" Pedagang itu menjawab, "Wah, kaum Nainawa tidak jadi kena azab karena waktu itu kaum Nainawa langsung bertobat. Tapi sayang, nabi mereka sudah pergi meninggalkannya, dan saat ini kaum Nainawa sedang menunggu supaya nabi mereka bisa kembali lagi." Wah, Nabi Yunus saat itu bergembira sekali mendengar kabar itu, teman-teman. Dia sangat senang sekali. Wah, ternyata kaumku sudah bertobat. Alhamdulillah, makasih ya Allah, katanya begitu. Tapi Nabi Yunus tidak bilang sama pedagang itu bahwasanya beliau adalah seorang nabi yang ditunggu oleh kaum Nainawa. Beliau tetap berjalan, melanjutkan perjalanannya menuju rumah-rumah kaum Nainawa, teman-teman. Ternyata di tengah jalan Nabi Yunus bertemu lagi dengan seorang pengembala dari kaum Nainawa. Pengembala itu kaget. Bukankah kamu Nabi Yunus? Katanya begitu. Nabi Yunus bilang, "Assalamualaikum saudaraku," kata Nabi Yunus. "Waalaikumsalam." Wah, senangnya Nabi Yunus sudah datang. Nabi Yunus sudah datang. Pengembala itu langsung lari menuju perkampungannya dan bilang ke orang-orang, "Hai semua orang, semua penduduk keluarlah. Nabi Yunus sudah kembali kepada kita. Allah sudah mengembalikan Nabi kita." Katanya begitu, teman-teman. Wah, senang sekali ternyata. Nah, warga Nainawa semuanya berkumpul, semuanya keluar dari rumah-rumahnya untuk menyambut kedatangan Nabi Yunus, teman-teman. Nah, selanjutnya mereka pun hidup dalam agama yang benar, tauhid yang benar, hanya memuja kepada Allah saja, sudah tidak lagi menyembah patung-patung. Patung-patungnya semua sudah dibuang. Mereka juga membuat tempat ibadah untuk menyembah Allah, teman-teman. Nah, sehingga kehidupan di sana pun menjadi makmur. Kenapa? Karena Nabi Yunus selalu mengingatkan kaum Nainawa untuk saling membantu dan tolong menolong.
Nah, itu cerita dari Ustazah tentang Nabi Yunus. Alhamdulillah, sudah selesai ya teman-teman. Nah, untuk kelas B boleh menceritakannya kembali ya. Ustazah tunggu di grup kelas masing-masing. Kalau kelas A dan kelas PG bisa hanya sekedar menonton ya. Udah dulu dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.